Hai semuanya, menentukan jalan karir yang cocok itu seringkali terasa seperti petualangan mencari harta karun di peta yang tidak jelas. Banyak dari kita merasa bingung, terombang-ambing antara tuntutan orang tua, ekspektasi masyarakat, dan bisikan hati kita sendiri. Kita sering mendengar kata passion atau minat, tapi apa sebenarnya artinya dan bagaimana kita bisa menjadikannya kompas dalam memilih pekerjaan? Pertanyaan ini bukan hanya berlaku untuk mereka yang baru lulus sekolah atau kuliah, tapi juga bagi mereka yang sudah bekerja namun merasa ada sesuatu yang hilang dari rutinitas harian mereka. Memilih karir yang sesuai dengan passion bukan berarti kita akan selalu merasa senang dan tidak pernah menghadapi tantangan. Justru, itu artinya kita memiliki energi, motivasi, dan ketahanan yang lebih besar untuk menghadapi rintangan karena kita percaya dengan apa yang kita lakukan. Passion itu ibarat bahan bakar, sedangkan pekerjaan adalah kendaraan yang kita gunakan. Jika bahan bakar dan kendaraan selaras, perjalanan akan terasa lebih mulus, meskipun jalannya berliku. Langkah pertama dalam strategi ini adalah mengenali diri sendiri. Ini mungkin terdengar klise, tapi banyak dari kita melewatkan tahap krusial ini. Kita terlalu sibuk melihat apa yang orang lain lakukan dan apa yang dianggap sukses oleh masyarakat. Sampai-sampai lupa meluangkan waktu untuk introspeksi. Coba ambil selembar kertas atau buka catatan di ponselmu, lalu tuliskan beberapa hal. Apa yang membuatmu merasa bersemangat dan lupa waktu saat mengerjakannya? Bukan sekedar hobi, tapi kegiatan yang saat kamu melakukannya, kamu merasa ada aliran energi positif yang membuatmu merasa hidup. Mungkin itu adalah menulis cerita, merancang sesuatu, membantu orang lain, memecahkan teka-teki, atau bahkan sekedar mengorganisasi acara. Jangan membatasi dirimu dengan pikiran, itu kan cuma hobi, mana mungkin bisa jadi pekerjaan. Saat ini, banyak sekali profesi baru yang dulunya tidak terpikirkan. Seorang konten kreator misalnya, dulunya tidak ada. Seorang social media manager juga. Dunia terus berubah dan menciptakan peluang baru. Selain itu, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang kamu pedulikan? Apa masalah yang ingin kamu bantu selesaikan di dunia ini? Passion seringkali muncul dari rasa empati dan keinginan untuk berkontribusi. Mungkin kamu peduli dengan lingkungan, pendidikan, atau kesehatan mental. Menghubungkan passion dengan misi atau tujuan yang lebih besar bisa memberikan makna yang mendalam pada pekerjaanmu. Misalnya, jika kamu suka menulis dan peduli dengan lingkungan, mungkin karir sebagai jurnalis lingkungan atau penulis blog tentang keberlanjutan bisa menjadi pilihan. Atau jika kamu suka berinteraksi dengan orang lain dan peduli dengan kesehatan mental, menjadi konselor atau pelatih kehidupan, life coach, bisa menjadi jalur yang menarik. Penting untuk membedakan antara apa yang kamu sukai dengan apa yang kamu kuasai. Seseorang mungkin suka menyanyi, tapi bukan berarti dia harus menjadi penyanyi profesional. Namun, passionnya terhadap musik bisa membawanya ke karir lain di industri musik, seperti manajer artis, produser, atau bahkan pakar pemasaran musik. Setelah kamu punya gambaran tentang minat dan nilai-nilai yang kamu pegang, langkah selanjutnya adalah melakukan riset mendalam. Jangan hanya berasumsi tentang sebuah pekerjaan. Misalnya, banyak orang berpikir menjadi dokter itu hanya soal mengobati pasien. Padahal, ada begitu banyak spesialisasi dan area kerja di bidang kedokteran, mulai dari riset, administrasi rumah sakit, hingga menjadi dosen. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang profesi yang menarik minatmu. Gunakan internet, baca artikel, tonton video dokumenter, dan yang paling penting, lakukan wawancara informal dengan orang-orang yang sudah bekerja di bidang tersebut. Hubungi mereka lewat LinkedIn atau media sosial lainnya. Jangan malu-malu. Kebanyakan orang akan senang berbagi pengalaman mereka. Tanyakan tentang suka dukanya, tantangan terbesar, dan bagaimana rutinitas harian mereka. Tanyakan juga, apa saja keterampilan yang paling dibutuhkan dan jalur pendidikan yang mereka tempuh. Pengalaman langsung dari orang pertama ini jauh lebih berharga daripada sekedar membaca deskripsi pekerjaan. Selama proses riset, kamu mungkin menemukan bahwa pekerjaan impianmu tidak seindah yang kamu bayangkan. Jangan berkecil hati, ini adalah bagian dari proses. Justru, lebih baik tahu dari awal daripada menyesal di kemudian hari. Sebaliknya, kamu mungkin menemukan profesi yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya, namun ternyata sangat cocok dengan minat dan bakatmu. Misalnya, kamu suka bermain game dan berpikir satu-satunya cara untuk menyalurkan passion itu adalah dengan menjadi gamer profesional. Padahal, ada banyak profesi lain di industri game, seperti perancang game, game designer, penulis skrip game, penguji game, game tester, atau bahkan manajer komunitas. Pintu-pintu ini terbuka lebar jika kamu mau meluangkan waktu untuk mencari tahu. Setelah riset, saatnya menguji coba. Ini adalah langkah yang paling praktis dan penting. Kamu tidak bisa benar-benar tahu apakah suatu pekerjaan cocok untukmu jika tidak merasakannya sendiri. Caranya bisa bermacam-macam, mulai dari magang, internship, menjadi sukarelawan, atau mengambil proyek paruh waktu, freelance, di bidang yang kamu minati. Misalnya, jika kamu tertarik dengan dunia desain grafis,
Coba tawarkan jasamu untuk mendesain logo atau poster acara kecil-kecilan. Jika kamu tertarik dengan dunia penulisan, coba buat blog pribadi atau tawarkan diri menjadi penulis lepas. Pengalaman ini tidak harus menghasilkan uang yang banyak di awal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman nyata dan memahami apakah rutinitas, tantangan, dan lingkungan kerja di bidang tersebut benar-benar cocok dengan dirimu. Magang atau menjadi sukarelawan juga bisa menjadi cara yang bagus untuk membangun jaringan networking. Kamu bisa bertemu dengan para profesional yang sudah lama berkarir di bidang tersebut dan belajar langsung dari mereka. Saat menguji coba, perhatikan perasaanmu. Apakah kamu merasa bersemangat bangun di pagi hari untuk memulai pekerjaan ini? Apakah kamu bisa bertahan menghadapi kesulitan tanpa merasa putus asa? Tentu akan ada hari-hari buruk. Tapi apakah kamu masih merasa ada makna di balik semua tantangan itu? Passion tidak menghilangkan kesulitan, tapi membuatnya terasa lebih berarti. Jika kamu merasa terbebani dan tidak menemukan kebahagiaan sedikit pun, mungkin itu pertanda bahwa jalur itu tidak cocok untukmu, dan tidak ada salahnya untuk mencoba jalur lain. Fleksibilitas dan keterbukaan pikiran adalah kunci. Jangan pernah merasa terjebak. Dunia kerja itu dinamis, dan tidak ada salahnya dengan mengubah arah. Setelah kamu merasa yakin dengan pilihan karirmu, langkah terakhir adalah menyusun strategi dan bertindak. Punya passion saja tidak cukup. Kamu perlu keterampilan, pendidikan, dan jaringan yang kuat. Cari tahu apa saja keterampilan yang paling dibutuhkan di bidang tersebut. Apakah itu keterampilan teknis seperti menguasai perangkat lunak tertentu, atau keterampilan lunak seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi. Jika ada keterampilan yang belum kamu kuasai, carilah cara untuk mempelajarinya, baik melalui kursus online, seminar, atau bimbingan dari mentor. Kemudian buat rencana yang jelas. Tentukan target jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, target jangka pendekmu bisa jadi mendapatkan sertifikasi A dalam 3 bulan atau menyelesaikan proyek freelance B dalam 1 bulan. Rencana ini akan memberikan peta jalan yang jelas dan membantumu tetap fokus. Memilih karir yang sesuai dengan passion bukanlah proses yang bisa diselesaikan dalam semalam. Ini adalah perjalanan yang panjang dan berliku. Akan ada keraguan, kegagalan, dan saat-saat di mana kamu ingin menyerah. Tapi, ingatlah mengapa kamu memulainya. Dengarkan hatimu, lakukan riset, uji coba, dan jangan takut untuk gagal. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pelajaran berharga. Jalan karir yang benar itu bukan soal gaji yang besar atau gelar yang mentereng, melainkan soal menemukan pekerjaan yang membuatmu merasa utuh, di mana bakat dan minatmu bisa berkembang, dan di mana kamu bisa memberikan kontribusi terbaikmu kepada dunia. Pada akhirnya, menemukan karir yang selaras dengan passion adalah investasi terbaik yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Karena kebahagiaan dan kepuasan batin yang kamu dapatkan jauh lebih berharga dari apapun. Jadi, jangan tunda lagi.